Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen penguji sudah berkenan hadir di dalam skripsi saya. Yang terhormat Bapak Dr. Umar SPD MPD selaku Ketua Sidang, yang saya hormati Bapak Musdar M SPD MPD selaku Sekretaris Sidang, yang saya hormati Ibu Mutmainnah SPD MPD selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Dewi Sartika SPD MPD selaku pembimbing 2, yang saya hormati Ibu Nur Sakina Anissa Lutfin, SPD MSI, selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Sutrisno, SPD MPD, selaku penguji 2. Hari ini Jumat tanggal 23 September 2022, saya atas nama Darna dengan NIM H04170006 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Peserta Didik terhadap penggunaan buku teks dan sumber belajar online dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Tinambung. Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu karena adanya fenomena pandemi COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Adanya fenomena pandemi COVID-19 telah berdampak pada seluruh bidang kehidupan, utamanya di bidang pendidikan, di mana sistem pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka kini berubah menjadi sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Nah, sebelum masa pandemi COVID-19, sumber belajar peserta didik itu identik dengan buku teks atau buku paket pelajaran, di mana buku teks digunakan oleh peserta didik sebagai sumber belajar utama mereka. Namun, sejak adanya pandemi COVID-19, peserta didik dituntut untuk mencari sumber belajar lain, dalam hal ini menggunakan sumber belajar online. Nah, berdasarkan hasil pengamatan di Sekolah SMA Negeri 1 Tinambung, tepatnya kelas 11 MIA 1, terlihat bahwa partisipasi peserta didik itu kurang aktif akibat guru hanya memberikan ringkasan materi dalam bentuk PDF dan link YouTube. Nah, adapun data yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik, ternyata peserta didik lebih menyukai belajar menggunakan buku teks daripada belajar menggunakan ringkasan materi dalam bentuk PDF dan link YouTube. Nah, alasan yang pertama, karena mereka lebih memahami penjelasan materi dengan menggunakan buku teks daripada memahami penjelasan materi dengan menggunakan ringkasan materi dalam bentuk PDF dan link YouTube. Alasan yang kedua, mereka kurang fokus jika menggunakan ringkasan materi dalam bentuk PDF dan link YouTube karena terhubung dengan media sosial lainnya. Nah, alasan yang ketiga, karena peserta didik terkendala di jaringan internet. Nah, alasan-alasan tersebutlah yang membuat peserta didik kesulitan dalam mempelajari materi fisika. Nah, berdasarkan hasil wawancara juga dengan guru mata pelajaran fisikanya, diperoleh data bahwa hasil belajar peserta didik itu lebih tinggi pada saat pembelajaran tatap muka dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik pada saat pembelajaran daring. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai persepsi peserta didik terhadap penggunaan buku teks dan sumber belajar online dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Tinambung. Nah, selanjutnya, identifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama, partisipasi peserta didik kurang aktif akibat guru hanya menggunakan ringkasan materi dalam bentuk PDF dan link YouTube. Yang kedua, peserta didik lebih menyukai menggunakan buku teks daripada belajar menggunakan ringkasan materi dalam bentuk PDF dan link YouTube karena terhubung dengan media sosial lainnya yang menyebabkan peserta didik menjadi kurang fokus dan sering terkendala jaringan. Dan yang ketiga, peserta didik kurang memahami materi dalam bentuk PDF dan link YouTube tanpa ada penjelasan dari guru, sehingga menyebabkan hasil belajar peserta didik menjadi rendah. Nah, adapun fokus penelitian yaitu mengeksplorasi persepsi peserta didik terhadap penggunaan buku teks dan sumber belajar online dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Tinambung.
Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi persepsi peserta didik terhadap penggunaan buku teks dan sumber belajar online dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Tinambung. Nah, adapun manfaatnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan bacaan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan terutama di bidang pendidikan. Kemudian manfaatnya secara praktis, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran sehingga dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk mengawasi dan juga memfasilitasi guru dalam mempersiapkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagaimana kemampuan guru dapat menyesuaikan media yang digunakan sehingga dapat meningkatkan kesan pada saat pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi agar dapat lebih meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Kemudian, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, terutama mengetahui persepsi peserta didik terhadap penggunaan sumber belajar dan menjadi pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk mampu menganalisis suatu permasalahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka, di mana pengertian persepsi peserta didik dikemukakan oleh Wahyuni Sri tahun 2017, yaitu persepsi adalah ungkapan tentang pengalaman terhadap suatu benda atau kejadian yang dialami. Kemudian pengertian buku teks menurut Nartani dan Nugroho, buku teks itu sebagai media dan sumber belajar pembelajaran yang mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Kemudian sumber belajar online yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan peserta didik dalam belajar yang terhubung ke jaringan internet. Kemudian pembelajaran fisika menurut Nuayi 2020 itu dipandang sebagai suatu proses untuk mengembangkan kemampuan memahami konsep, prinsip, hukum-hukum fisika, dan yang harus mempertimbangkan strategi dan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya di metode penelitian. Adapun jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Waktu dan tempat dilaksanakan pada bulan April sampai Agustus yang berlokasi di SMA Negeri 1 Tinambung di Jalan Poros Majene, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polowali Mandar. Nah, untuk sumber data dalam penelitian ini yaitu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, instrumen dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan membuat pedoman wawancara. Kemudian agar data dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu diuji keabsahan datanya melalui teknik pengujian keabsahan data. Nah, ada 4, yaitu ada uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Nah, selanjutnya untuk teknik analisis data, dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles and Huberman, di mana teknik analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai datanya tuntas. Nah, adapun aktivitas dalam analisis data, yang pertama ada data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Selanjutnya hasil penelitian, berdasarkan hasil wawancara yang telah ditranskripsi, maka hasil penelitian itu dapat dilihat pada tabel, di mana terdapat 4 tematisasi, yaitu persepsi peserta didik terhadap sumber belajar, yang kedua solusi pengerjaan tugas, yang ketiga pengalaman peserta didik dalam pembelajaran fisika, yang keempat hambatan dan harapan peserta didik. Nah, selanjutnya untuk kategorisasi akan dijelaskan di bagian pembahasan, di mana berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik mengenai minat peserta didik terhadap sumber belajar itu mayoritas menggunakan buku teks daripada sumber belajar online. Alasannya karena peserta didik itu lebih suka memahami dengan cara membaca buku teks daripada menonton YouTube, karena kadang mereka tidak punya kuota untuk mengakses sumber belajar online, dalam hal ini YouTube. Nah, jadi buku teks itu dianggap lebih praktis baik dari segi penggunaan maupun biaya.
Nah, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyo tahun 2015 yang mengemukakan bahwa media buku teks itu sangat bermanfaat serta menarik serta praktis dan dapat meningkatkan pemahaman. Nah, selanjutnya dalam solusi pengerjaan tugas, peserta didik itu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama mereka. Namun, jika dalam mengerjakan tugas terdapat kesulitan, maka solusi akhir pengerjaan tugas tersebut menggunakan sumber belajar online, diantaranya YouTube, Google, Xenius, dan Coloren. Nah, hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Zana tahun 2021 ya yang mengemukakan YouTube itu dapat menjadi media alternatif yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas. Nah, kemudian peserta didik juga mengungkapkan pengalaman mereka dalam menggunakan media pembelajaran. Di antaranya ada jenis media pembelajaran yang digunakan itu bervariasi, seperti menggunakan Zoom, Messenger, WhatsApp, Google Classroom, file PDF berupa ringkasan materi, buku, dan video YouTube yang ditampilkan menggunakan LCD. Nah, hal tersebut Hal tersebut memberikan hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Suryani 2019 yang mengemukakan bahwa variasi media pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Nah, selanjutnya, tanggapan peserta didik terhadap media pembelajaran itu cukup efektif dan efisien. Dan selanjutnya, tanggapan peserta didik terhadap metode pembelajaran yang digunakan guru itu katanya lumayan bagus, karena kadang paham dengan apa yang dijelaskan dengan guru, kadang juga tidak paham dan kadang tergantung mood dari peserta didik. Nah, hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Ristianingsi dan Sulisworo tahun 2018 yang mengatakan bahwa bila mood peserta didik itu sedang baik, maka peserta didik akan ada kemauan untuk belajar. Tetapi bila peserta didik tidak mood untuk belajar, maka tidak akan belajar secara mandiri karena tidak bisa berkonsentrasi. Nah, adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, yang pertama, minat peserta didik lebih menyukai menggunakan buku teks daripada sumber belajar online karena buku teks dianggap lebih praktis baik dari segi biaya dan penggunaannya. Dan yang kedua, solusi pengerjaan tugas peserta didik itu menggunakan sumber belajar online seperti YouTube, Google, Xenius, dan Coloren. Yang ketiga, pengalaman peserta didik dalam pembelajaran fisika ada jenis media pembelajaran yang digunakan guru yang cukup bervariasi. Tanggapan peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan guru cukup efektif dan efisien. Selanjutnya, tanggapan peserta didik terhadap metode yang digunakan guru yaitu kadang bagus, lumayan bagus, dan kadang tergantung mood dari peserta didik. Nah, selanjutnya kesimpulan yang terakhir yaitu hambatan yang dialami peserta didik saat pembelajaran daring, yaitu jaringannya kurang mendukung, kadang tidak punya kuota, gurunya jarang masuk, dan suasana di rumah yang tidak bagus. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu mengajukan saran. Yang pertama, untuk sekolah, hendaknya pihak sekolah itu lebih memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan guru agar proses pembelajaran lebih baik lagi. Dan kedua, untuk guru, hendaknya guru itu lebih memahami karakteristik masing-masing peserta didik agar media yang digunakan dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Kemudian untuk peserta didik sendiri agar lebih memanfaatkan media yang difasilitasi oleh pihak sekolah. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, jika menggunakan tema yang sama, hendaknya peneliti itu lebih tekun dan sabar dalam proses pengambilan data agar data yang diperoleh lebih maksimal untuk menjawab fokus penelitian. Baik, demikianlah hasil pemaparan penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator. Ya Allah. Apa tadi? Salah dong. Setek-teknya, Kak.